Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Odi di Sragen. Mas Odi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah terjadi, kemungkinan itu sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mas Odi sendiri baru lulus sekolah SMA. Dia lagi mau nunggu kuliah. Cuman waktu itu ya harap-harap cemas gitu ya. Ini kira-kira aku diterima di negeri atau enggak gitu ya. Dan setelah pengumuman ternyata nggak diterima. Akhirnya ya sudah. Kalau di swasta itu kata Mas Odi, aduh berat, orang tua juga nanti nggak kuat atau bagaimana gitu ya. Jadi ya sudah, Mas Odi akhirnya memilih ya wis lah nyoba lagi tahun depan. Dan memang waktu itu nggak kemana-mana, dia itu pengennya sih kuliah di Jogja sana. Cuman ya karena memang nggak keterima tadi, Mas Odi pun diam di rumah di sana lah. Jaga rumah pokoknya. Nah, Mas Odi diam di rumah di situ. Sebelumnya kan dia sibuk dengan yang namanya sekolah gitu ya. Sekolah SMA, lebih sibuk main dengan teman-teman SMA-nya daripada main dengan para tetangga kayak gitu kan. Nah, ini semenjak udah nggak sekolah, teman-temannya pun sebagian ada yang kuliah, ada yang nganggur juga waktu itu. Yang jelas mereka itu jarang berkomunikasi. Akhirnya apa? Mas Odi sama tetangga itu kan jadi lebih dekat gitu ya. Ya mau kemana lagi gitu kan, mau ke tempat temen juga mereka tuh sebagian udah pada nggak ada. Mereka udah sibuk masing-masing, mau nggak mau balik ke tetangga. Mulai akrab dengan para tetangga tersebut. Nah dari situ pun mulai mendengar cerita-cerita. Ya biasalah begadangan begitu ya. Habis mau ngapain lagi begitu ya. Begadangan, dapat cerita-cerita, ya cerita horor mengenai di kampungnya, kejadian ini, kejadian itu jadi update, jadi sesuatu yang sebelumnya Mas Odi itu nggak pernah denger gitu ya, atau cuman sebatas selentingan gitu. Nah setelah akrab dengan para tetangga, oh dapat cerita utuhnya, ternyata seperti ini. Nah, jadi tunggu apa lagi? Unduh Riam sekarang juga di App Store dan Play Store. Pada waktu itu, kebetulan ini ada kayak semacam kayak semacam gosip atau cerita lah tentang salah satu tetangganya si Mas Odi. Namanya itu Mbak Sari. Jadi Mbak Sari itu usia ya 20 tahunan sekian ya, masih cukup muda. Dia itu baru menikah, cuman suaminya itu merantau ke Jakarta ke sana. Nah, Mbak Sari ditinggal di situ, kondisi perutnya itu udah melendung gitu ya, udah hamil besar. Nah, di situ kemarin katanya beberapa hari yang lalu, di belakang rumahnya Mbak Sari itu kan kebun, dan di kebun itu tuh ada beberapa makam, cuman nggak tahu itu makamnya siapa, makam tua. Ya seperti biasa ibunya Mbak Sari kalau sore nyapuin kebun ya sekaligus bersihin makam tersebut. Nah karena ibunya waktu itu lagi nggak enak badan dan Mbak Sari mikirnya namanya orang hamil itu harus banyak gerak, harus banyak olahraganya, jangan cuman tiduran, diem di kamar kayak gitu kan. Nanti malah tambah nggak enak badannya. Ya begitu Mbak Sari pun mengusahakan itu untuk ya sering bergerak lah, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Melihat ibunya memang lagi nggak enak badan, akhirnya apa? Mbak Sari inisiatif. Dia ke belakang ngambil sapu lidi buat nyapuin di area belakang rumahnya tersebut. Yang ya banyaklah pohon jati, pohon jambu, pohon mangga itu udah karena lagi musim kemarau ya waktu itu. Jadi kelulusan itu kan biasanya kan bulan Juni, Juli ya, bulan-bulan ini gitu kan. Itu kan lagi musim kemarau. Jadi banyak dedaunan itu pada rontok lah intinya. Nah akhirnya apa? Disapuin lah sama Mbak Sari. Dia mikirnya yang deket-deket di belakang rumah aja. Bersih di sana, cuma nanti ya itu sekitar 40 meter ke belakang rumah itu di situ ada makamnya. Makamnya pun bersih.
makam dari kayak bata-bata besar begitu ya. Mungkin dari 100 atau 200 tahun yang lalu lah mungkin kata si Mbak Sari itu. Perkiraannya seperti itu. Nah akhirnya apa? Sudah dibersihin kan di bagian belakang rumah yang memang deket. Kok gatel ya gitu, kok aku belum capek ya, belum berkeringat, pikirnya Mbak Sari. Ah udahlah, sekalian aja tak bersihin ke sana, ke belakang situ. Nah, saat lagi ngebersihin di makam tersebut, Mbak Sari itu melihat ada anak kecil lagi duduk di sana. Mbak Sari, lah, Dok, kamu ngapain di situ? Sudah sore gitu kan. Sana pulang mandi dulu, ini udah sore loh, bentar lagi gelap, kata si Mbak Sari. Mbak Sari pun tetap nyapu. Dia nggak ngejawab, dia tuh nggak apa, cuma diem aja. Tapi ngeliatin Mbak Sari terus gitu kan. Mbak Sari, jangan diem aja. Sana, katanya begitu, sana pulang. Mandi dulu. Mbak Sari juga nggak tahu itu anaknya siapa. Nggak terlalu kenal begitu ya mungkin ya. Nah akhirnya apa? Si anak tadi itu bangun. Dia berdiri dan jalan pelan banget gitu kan. Ini mendekat ke arahnya Mbak Sari. Mbak Sari namanya anak kecil, dia kan nggak kepikiran mau ngapa-ngapain begitu ya. Sibuk terus nyapuin di situ, permisi juga gitu. Permisi ya Mbah ya, numpang tak sapuin Mbah, ini rumahnya, kata Mbak Sari. Nah disapuin seperti itu, si anak itu jalan ke sana, cuman menuju ke belakangnya Mbak Sari. Mbak Sari pun ngerasa, anakku kayaknya masih di sini, ditengok begitu kan. Ada anaknya di belakang, ngapain di situ di belakang ya. Mbak Sari cuek aja gitu kan. Terus nyapuin. Setelah itu, beberapa detik kemudian Mbak Sari itu ngecek lagi, ini si anak udah pergi atau belum gitu ya. Dia pun nengok ke belakang, si anak udah ndak ada, anaknya udah ndak ada di sini. Udah pulang kali, pikir Mbak Sari. Dan akhirnya sudah masuklah Mbak Sari ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, nggak tahu. Tadi kan saat di luaran sana, memang udah lumayan cukup berkeringat lah waktu itu. Waktunya masuk dan pada saat itu juga sekitar jam 5 sore. Mbak Sari pun masuk, rencananya mau mandi. Tapi begitu sampai di pintu belakang, Mbak Sari itu ngerasain badan itu berat banget katanya. Entah badan berat atau kakinya yang lemes. Ya pikir Mbak Sari mungkin ini pengaruh kehamilan kali ya. Jangan-jangan aku tadi kecapean atau bagaimana. Akhirnya masuk ke dalam situ kan sambil pegangan, badan itu berat. Dan ngelewatin kamar ibunya. Pertama ngelongok begini, ibu masih tiduran. Itu pun waktu ngelongok, ibu pun masih nyapa. Sar, udah sore mandi sana, kata si ibu. Iya Bu, ini mau mandi, kata Mbak Sari. Mbak Sari kan lewat ke sana, lewatin pintu kamar ibunya. Di situ ibunya ngomong, Sari gitu kan. Sari. Ibunya tuh geger sendiri. Mbak Sarinya, iya Bu, kenapa Bu? Itu di belakangmu tadi, di belakangmu, kata si ibunya. Di belakangku apa Bu? Ada apa Bu? Itu ada yang gendong, kata si ibu seperti itu. Itu ada yang gendong. Gendong Bu, gendong gimana Bu? Itu tadi ibu ngelihat itu ada yang, ibunya bangun gitu, lagi sakit bangun. Ibu tadi tuh ngelihat ada yang gendong itu di belakangmu di sana. Mbak Sari, ndak ada Bu, ndak ada apa-apa. Udah aku mau mandi dulu, katanya. Akhirnya si ibunya pun manggil bapak kan. Bapak lagi di depan. Pak, sini dulu, sini. Mbak Sari ke belakang sana. Cuman belum mandi waktu itu. Bapak pun masuk. Nah begitu masuk, kenapa Bu? Ada apa Bu? Ini Mbak Sari itu, Sari katanya. Sari, kenapa Sari? Tadi ibu ngelihat Pak, ada yang gendong di belakangnya, nempel di situ Pak. Ya mungkin apa, cuman perasaan ibu aja. Pak, itu Sari ditemenin mau mandi, Sari ditemenin. Ya akhirnya ditemenin sama bapaknya. Mbak Sari pun mandi gitu ya. Kan suaminya nggak di situ ya. Mbak Sari pun mandi. Nah setelah mandi selesai, ya nggak ada apa-apa waktu itu. Cuman itu tadi Mbak Sari sebenarnya merasakan badan itu berat. Dan apa bener ya yang dibilang ibu ya, ada yang gendong. Soalnya badanku tuh rasanya tuh berat sekarang gitu ya. Aku tuh agak lemes. Cuman mau ngomong ke ibu, nanti dululah.
nanti ibu kepikiran atau bagaimana, malah ibu takut atau bagaimana gitu ya. Dan Mbak Sari pun akhirnya diem aja. Cuman ya itu, dia pun semakin malam semakin berpikir, aku itu ngerasa aneh dengan anak yang tadi ya, anak perempuan. Kok dia tak suruh pulang, diem aja. Terus kemudian dia bangun, terus jalan ke belakangku. Dan dia tuh kayak ngikutin atau bagaimana gitu. Atau jangan-jangan beneran ya dia gendong. Tapi ya Mbak Sari megang pundaknya begini, dia nggak merasakan apapun. Nggak ada apa-apa gitu. Dan akhirnya ya wes, malam itu tidur. Dan rasa berat tadi, keesokan paginya tuh normal, semuanya tuh normal. Ibunya juga udah sembuh waktu itu, nggak melihat apapun yang aneh-aneh di Mbak Sari. Semuanya itu seolah-olah normal. Sampai 2 hari kemudian, 2 atau 3 hari setelah itu, mulai ada satu keanehan. Jadi awalnya itu nggak ketahuan. Mbak Sari udah tidur kan dari sore itu sekitar jam 9. Bapak ibunya sekeluarga itu juga udah pada istirahat. Nah malam itu sekitar tengah malam jam 12-an gitu ya. Mbak Sari itu terbangun, cuman dia nggak nyadar kalau dia itu terbangun. Dia bangun keluar dari kamar masih pakai daster, rambutnya juga rambut tidur begitu ya, acak-acakan. Dia itu kayak semacam tidur berjalan. Ke situ buka pintu depan, jegrek. Wanita hamil, perutnya udah gede. Sebelumnya juga ada ya cerita tentang ini ya, tentang seorang perempuan yang lagi hamil itu yang akhirnya dinikahi gitu kan. Nah ini si Mbak Sari keluar malam-malam sendirian, tapi dia nggak inget, dia tuh nggak nyadar sama sekali. Yang dia inget itu, dia itu kayak bermimpi. Dia mimpi entah berada di kampung mana, cuman kampungnya itu bagus katanya. Kampungnya itu bersih, rindang, pagar-pagarnya juga masih baru, pagar-pagar bambu begitu ya. Rumah-rumahnya juga bersih, cuman apa? Di kampung tersebut gak ada orangnya. Nah, Mbak Sari mimpi dia itu jalan digandeng sama anak kecil. Anak kecil yang dia lihat di belakang sana, yang di makam tua itu. Mbak Sari digandeng sambil ngobrol. Ya Mbak Sari nanya-nanya begini-begini gitu. Itu apa? Kampungnya kok bagus gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Namanya orang mimpi kan kadang urutannya itu nggak sempurna gitu ya. Tahu-tahu udah selesai aja begitu. Nah, kayak gitu. Itu yang dirasakan oleh Mbak Sari sampai dia pun akhirnya bangun. Nah ini di sisi lain Mbak Sari itu malam itu tuh jalan-jalan, bener-bener keluar rumah, jalan keliling kampung ya, nggak semua ruas jalan dilewatin ya. Cuman begitu tengah malam dia itu jalan-jalan sambil nyanyi katanya. Sambil nyanyi, dan waktu itu si Mas Odi juga ngelihat dia memang lagi begadangan begitu kan. Waktu itu memang nggak terlalu banyak, sekitar 3 orang. Ini begadang di rumah tetangganya di situ, rumah tetangga plek bener-bener di sampingnya di sana ya. Lagi tidur-tiduran, kok ngedenger, ada suara orang nyanyi-nyanyi begitu, siapa ya gitu ya. Jangan-jangan kuntilanak lagi, pada mikir seperti itu. Udah pada waspada kan waktu itu. Iya jangan-jangan kuntilanak, kalau kuntilanak gimana? Dan akhirnya apa? Bangunlah mereka, dan setelah bangun ya nungguin gitu kan. Siapa sih yang nyanyi? Ternyata Mbak Sari. Cuman kepalanya tuh merunduk begini, sambil katanya tuh jalannya tuh goyang-goyang. Tangannya tuh begini ke depan satu, kayak ada yang ngegandeng gitu. Itu kayak gitu sambil nyanyi-nyanyi. Beneran kuntilanak. Padahal makanya dasarnya bukan putih, dasar umum, batik-batik begitu ya. Itu seperti itu, cuman ya karena perempuan nyanyi sendiri, rambutnya panjang begini, kepalanya nunduk gitu, mukanya kan ketutupan. Plus depannya itu hamil. Bukan kuntilanak, sundel bolong katanya, sundel bolong. Lah sama aja katanya begitu. Terus gimana? Masuk. Akhirnya pada masuk waktu itu. Mereka masuk ke dalam rumah tetangganya tersebut ya. Itu ngintip dari jendela di sana. Siapa ya?
"Wih, itu kayak Mbak Sari," ada yang kenal itu kan. "Itu kayak Mbak Sari yang rumahnya di sono no, yang ada kuburannya di belakang rumah gitu." Itu seperti itu. Hah? Terus ngapain dia jalan-jalan seperti itu malam-malam? Ya ini juga nggak ada jawabannya, nggak tahu. Terus gimana? Kita ikutin yuk, kita ikutin. Ya sudah yuk kita ikutin. Akhirnya apa? Mereka pun karena itu tahu itu Mbak Sari, ya udah diikutin lah sama mereka bertiga. Mereka tuh ngikutin, cuman nggak bener-bener yang ngikutin banget gitu, ndak. Jaga jarak gitu ya. Mereka tuh pertama tetap di teras, Mbak Sarinya itu udah jalan ke sana, dan akhirnya belok ke kiri itu, serep hilang. Mereka kan ngejar kan, dedet ke situ sampai Mbak Sari kelihatan lagi. Begitu kelihatan lagi, ternyata apa? Si Mbak Sari posisinya di belakang itu ada yang gendong. Ada anak perempuan itu meluk begini, meluk di ini ya di punggungnya Mbak Sari di situ. Dia bawa bocah, katanya begitu, dia bawa bocah. Itu siapa ya? Itu siapa ya? Temannya Mas Odi nggak ngelihat. Bocah mana? Begitu yang ngelihat itu cuman Mas Odi sama satunya lagi. Mereka kan bertiga ya. Teman yang satunya itu enggak. Itu tuh gendong sampai akhirnya belok kiri lagi. Dikejarkan sama mereka. Diikutin. Nah, saat belok ke kiri yang kedua, mereka kehilangan jejaknya Mbak Sari. Nggak ada, katanya. Loh, nggak ada, kok cepet banget ya. Ini kan padahal di pertigaan itu, di belokan tadi, ini kanan kirinya itu di pagar bambu semua. Orang hamil nggak bisa masuk ke dalam situ. Cuman ya jalannya ayam lah segitu ya, kotak-kotaknya. Nah, ini kemana dia gitu kan? Pada bingung kemana dia. Akhirnya mereka, yaudah yuk balik. Akhirnya mereka mau balik. Begitu balik ke sana, jalan ada papasan lagi sama Mbak Sari di situ. Ya pada ketakutan kan, lari. Akhirnya pada lari muter ke sana dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Malam itu, nah itu dia pertama kali kan Mbak Sari jalan-jalan, akhirnya berita ini kan nyebar. Nah setelah berita ini nyebar, sampailah ke keluarganya Mbak Sari. Dan orang-orang, bapak-bapak atau siapapun yang malam itu masih begadang, mereka itu nggak menyaksikan itu, nggak ketemu dengan Mbak Sari gitu ya. Lewatnya tuh mungkin jalannya tuh bukan di sana. Nah, si akhirnya keesokan paginya kan cerita itu nyebar dan sampai ke keluarganya Mbak Sari. Dan di keluarganya Mbak Sari, ibunya sendiri tuh udah, tuh kan Pak, aku bilang juga apa, ada yang gak beres sama Sari. Sari itu kemarin ibu lihat ada yang gendong. Dan ceritanya ceritanya Mas Odi nyambung. Ada yang gendong. Nah dari situ akhirnya mulai nih diupayakan gitu ya. Oh mungkin ya itu tadi, mungkin kesambet atau bagaimana. Mbak Sarinya siangnya normal seperti biasa. Cuman yang ngerasakan itu capek berat gitu kan. Sar, kamu kemarin itu habis ngapain, intinya begitu. Mbak Sari kan akhirnya cerita, Bu, aku kemarin itu nyapu Bu, aku kemarin itu nyapu di belakang sana di kebun, dan akhirnya yang di kuburan itu pun aku sapu. Cuman waktu aku nyapu, aku ketemu sama seorang anak lagi jongkok. Lah itu anak perempuan ya, kata si ibu. Itu ibu kan biasa nyapu di sana. Iya Bu, anak perempuan. Ibu kok tahu? Lah itu bukan orang, itu tuh jahat Sari, yang kecil itu tuh jahat, kata si ibu. Ibu aja sering diisengin, katanya gitu kan. Diisengin gimana Bu? Disandungin kakinya gitu. Intinya seperti itulah, kata si ibunya. Lah terus ini gimana? Berarti nempel sama kamu, kata si ibu. Terus gimana ya? Ya sudah Pak, kita nyari, itulah orang pinter atau apa gitu ya. Akhirnya keluarganya Mbak Sari pun mencoba untuk nyari itu tadi. Dari 2 orang, ya dilakukan ritual ini itu, suaminya pun dikabarin kan. Akhirnya suaminya Mbak Sari pun pulang waktu itu. Udah dikabarin pulang, udah diupayakan itu tadi pengobatan. Cuman hasilnya tuh masih nihil. Mbak Sari ditanya gimana sekarang? Ya udah mendingan, jawabannya begitu. Padahal enggak, masih berat. Plus itu, kalau malam akhirnya bapak sama ibunya kan begadang. Ya bangun si Mbak Sari jam 12 malam itu bangun, matanya itu melek begini, jalan ke sana keluar rumah. Sari mau kemana, dipegangin itu tetap enggak mau gitu ya. Pertama sih berhasil, cuma ya nanti bangun lagi dia.
didudukin bangun lagi, ditidurkan bangun lagi, seperti itu terus. Dan akhirnya apa? Ya sudah Bu, biarin Sari jalan-jalan, Bapak yang ikutin, katanya begitu. Pak, hati-hati ya Pak ya. Iya Bu. Akhirnya apa? Sama si bapaknya itu diikutin. Dan Mbak Sari jalannya masih begini, tangannya tuh ke depan satu ya, kayak digandeng sama seseorang. Mbak Sari pun cerita, Bu, aku itu pasti mimpi Bu. Aku ada di kampung tersebut, kampungnya tuh bagus begini-begini, rumahnya tuh rumah lama. Cuman ya sepi, nggak ada orangnya di situ. Adanya cuman si anak itu doang, kata si Mbak Sari. Jalan-jalan ke sana keliling kampung sampai orang-orang pun takut ya begitu melihat seorang perempuan jalan malam gitu kan, kayak digiring sama bapaknya ke sana, diikutin terus sama bapaknya sampai nanti pulang lagi. Ya kurang lebih durasinya itu sekitar 1 jam lah, 1 malam, dari jam 12 sampai jam 1 pagi. Sampai apa? Warga itu pada nungguin Sari lewat, intinya begitu. Nanti tidurnya nanti nungguin Sari lewat, aku pengen weruh, katanya, aku pengen lihat seperti apa. Ya kayak gitu, warga bukannya di depan rumah, cuman ya pada ngintip di jendela atau apa gitu. Dan ya warga yang melakukan itu ya memang melihat Mbak Sari itu jalan-jalan seperti itu. Miris gitu kan, suaminya pulang, suaminya yang jagain kali ini. Nah udah, sama suaminya kalau malam itu jalannya, diajak ngobrol Mbak Sarinya, ya Mbak Sarinya diem aja, dia itu nggak menjawab, kayak orang tidur lah, beneran kayak orang tidur, cuman matanya melek, kepalanya nunduk, tangannya tuh satu ke depan, kayak gitu terus selama beberapa hari, hampir sekitar 10 hari lah, sampai akhirnya ada seorang teman, jadi istri dari teman suaminya di Jakarta sana, itu tertarik setelah diceritakan begitu ya, yuk kita ke sana yuk kita. Akhirnya mereka pun ke Sragen ke situ buat ngelihat kondisi istrinya buat ngelihat kondisinya si Mbak Sari gitu kan. Setelah dicek ya dilakukan pengobatan ritual sampai sekitar 2 hari. Mereka tuh nginep di situ ya. 2 hari dilakukan, akhirnya apa? Berhasil. Cuman ya itu, jadi di sana itu ada salah satu makam itu minta dikasih sesuatu di sana. Dikasih sesuatu gimana? Minta dikasih ayam. Ayam ndak ada seperti itu, katanya begitu. Karena kalau ndak ada seperti, intinya ya kata si orang tadi, kalau ndak ada seperti itu ya ini nanti sebagai gantinya ayam betina ya gitu. Ini nanti sebagai gantinya. Ndak bisa gitu kan. Terus akhirnya apa? Setelah dimusyawarah gitu kan, ini pihak keluarganya Mbak Sari juga, lah udah nggak usah ribet-ribet gitu, ngasih ayam tinggal kasih ayam, intinya begitu, yang penting urusannya selesai. Cuman kata si orang tadi, ya Pak, ya kita jangan menyerah sama yang begituan Pak, lah wis daripada repot, katanya. Akhirnya sudah, si orang itu pun ya wis lah, akhirnya dikasih ayam, disembelih gitu ya dengan baik-baik, dan kemudian dikubur di sana, tepat di di makamnya, di bagian atasnya, tengahnya dilobangin sampai ayam itu bisa masuk terkubur di situ. Ditimbun lagi, ditutup. Setelah ditutup, beneran Mbak Sari itu sembuh. Malam itu udah nggak ada kayak gitu ya, dia minta keluar atau apa, badannya juga udah enak. Nah kata si orang itu, kata orang Jakarta tadi, ini udah pulang ke sana dan udah nggak nempel di Mbak Sari di sini. Ya tentu saja keluarganya Mbak Sari sangat berterima kasih begitu ya. Cuman itu ya saat suaminya mau ngasih amplop atau apa, itu nggak usah, ini aja lah, gantiin transport aja gitu ya, ganti transport aja. Kami di sini juga dikasih makan, dikasih tempat tidur, udah nggak usah bayar apa-apa. Ini aja gantiin transportnya aja. Ya akhirnya cuman menggantikan transport itu doang. Dan alhamdulillahnya Mbak Sari itu bisa kembali normal lagi. Dan akhirnya si suami pun karena memang hamilnya udah besar ya udah, suaminya pun memutuskan, ya wis lah untuk sementara aku tinggal di sini dulu sampai istriku tuh melahirkan, intinya gitu. Aku mau nemenin istriku. Akhirnya temannya balik lagi ke Jakarta ke sana. Si suaminya nemenin Mbak Sari. Nah itu saat lagi momen-momen liburan tersebut,
Mas Odi itu mengalami kejadian ini, melihat Mbak Sari yang jalan-jalan malam, dan akhirnya kan dijadikan obrolan gitu ya, jadian omongan. Nah, ceritanya itu dapat lengkap. Salah satu yang hadir di sana belakangan itu adalah sepupunya Mbak Sari, rumahnya di sampingnya, jadi dapat cerita lengkapnya kayak gitu. Oh, cerita lengkapnya tuh seperti ini. Ini yang kita lihat, Mbak Sarinya jalan-jalan, ada yang gendong gitu kan. Tapi di satu sisi, oh penyebabnya tuh ini ternyata begini. Ya itu aja satu cerita dari Mas Odi. Nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan di akhir pekan ini. Baik. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Ada informasi RIM RE-nya 4 REEEM itu udah bisa di-download di Play Store ya. Mungkin belum sempurna, tapi ya silakan dicoba kawan-kawan begitu ya. Ini ya kerjaan sendiri begitu ya. Seperti itu, mungkin belum sempurna. Ada fitur live streamingnya juga, tapi sekarang masih dibatasi. Silakan, monggo kawan-kawan, jangan lupa download gitu ya. Dimanfaatkanlah, intinya seperti itu. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store.